Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini akan membahas tentang konten kreator FOMO ngarep AdSense ya, ngarep cuan dari AdSense tapi bisnisnya kerdil, nggak gede-gede gitu. Bisnisnya nggak besar-besar. Di sini sebenarnya hampir ya semua ini, apalagi untuk pemula ya, pemula nge-YouTube istilahnya mulai pakai YouTube ya, YouTuber atau konten kreator YouTube. Banyak yang apa ya, yang belum belum paham atau emang nggak mau gede bisnisnya, milih jadi FOMO aja gitu. Jadi apa sih? Kalau orang FOMO ini sebenarnya Sertiman mau cerita kejadian ya dulu saat 2008 2009 ini. Sirtiman belajar bisnis online ya. Namanya belajar bisnis online kan cari baca e-book, kunjungin forum, ke situs-situs yang di luar terutama ya, di dalam karena belum banyak. Nah di sini ya mulai ya Sirtiman cari kerjasama sama, ya cari part timer lah gitu, karena Sirtiman ada bisnisan, ada project ya, blog ini ngelola 600 blog, jadi nyari orang ya yang jago ngeblog deh gitu, mahasiswa atau ya pokoknya freelancer. Dan ternyata ada beberapa orang yang cari duitnya dari AdSense, ketemu ya, ada pokoknya ketemu satu orang ya datang ke rumah, dan ternyata kok dia sendiri juga bingung, kok Setiman kok banyak tahu banget kata dia, sedangkan dia itu ya seputar ngeblok aja taunya, kata kunci, gambar, bikin judul, ngasih teks, terus masalah on page SEO, off page SEO gitu. Sedangkan teman udah ya kayak gitu tuh udah standar gitu, dan ditambah ada ilmu dari forum, ada situs-situs, ada tool-tool. Jadinya di sini teman ngerasa kok pemain AdSense kok rata-rata orangnya ya FOMO ya. FOMO dalam artian ya mereka cari duit emang ngarep dari AdSense gitu. Cuma ya kayak nggak bisa membuka peluang ada pendapatan dari yang lain juga gitu loh, bisa dinyambi sama tambah yang lain gitu, sama-sama ngonten, sama-sama ngeblok, tapi pendapatan tuh sebenarnya bisa ditambah dari yang lain, jangan cuma AdSense doang. Dan kejadian lagi teman ketemu ya satu ya di mall yang orang AdSense semua, dan ternyata orang-orang itu tuh ya benar-benar FOMO gitu loh. Mereka untuk bisnis online, untuk ngelapak, untuk freelance saja ya, freelance saja mereka benar-benar nggak tahu gitu. Dan kalaupun dikasih pemahaman, mereka nggak mau gitu loh. Ya mereka memilihnya fokus AdSense kayak dunianya AdSense. Dengar-dengar cerita, wah si dia punya rumah gede, pokoknya punya mobil, punya sawah, ceritanya kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak dunia AdSense ini ya dunia yang harus dia suksesin gitu loh. Sedangkan kayak ya kalau Setiawan ngeliat ya nggak harus AdSense, bisa affiliate marketing, bisa freelance ya lebih gampang gitu ya, langsung dapat duit gitu. Nah cuma untuk bisnis kan namanya ya, kalau Setiawan harus monetasi, harus manfaatin, ambil yang ini, ambil yang itu biar cepet gitu. Nah kalau orang AdSense ini kok agak susah diajak kerjasama karena mereka ya FOMO gitu. Pokoknya segala sesuatunya AdSense, yang dilihat AdSense-nya gitu. Kalau ada tambahan, ya misalnya kayak bikin blog ya. Kalau saya teman santai aja lah gitu. Mau nempel produk affiliate di mana. Ya. Kalau orang AdSense, aduh jangan nempel yang ini, nanti takut ke ban. Ini takut ke ban. Jadi ketakutan mulu hidupnya. Jadi kata kuncinya jangan kelebihan. Kalau saya teman kan kata kuncinya yang ya bisa bikin blog affiliate, jualan produk affiliate, ada kata beli, ada kata eh, kupon, kode kayak gitu-gitu. Sedangkan dia tuh ya cuma sekedar niche, kunci apa long tail keyword, kata kunci yang panjang 4 sampai 5 kata. Ya kayak gitu-gitu aja gitu.
Jadi ya kalau ngelihat hasil karyanya aja kayak ngebloknya dia, bloknya ya blok gitu-gitu aja, nggak ada sentuhan personalnya, nggak ada sentuhan ya orangnya gitu, cuma buat informasi ya, buat ya untuk brandingnya nggak ada gitu. Emang mereka orang-orang yang tidak mau nampilin oh, profil brandingnya ya, karena orang AdSense itu hidupnya ketakutan, takut dicuri ilmunya, takut ini blognya punya siapa, takutnya kayak gitu. Jadi emang nggak bisa gitu, dunia yang berbeda ya. Kalau Setiman ya emang tampil muka, mau sharing ya sharing, mau share-share, jadi orang juga tahu gitu. Nah, di sini contohnya ya zaman sekarang. Nah, dulu itu kejadiannya kayak gitu. Sedangkan zaman sekarang ini kita lihat ya salah satu channel yang ya membahas tentang ibaratnya cara jadi YouTuber, cara jadi konten kreator ya YouTube. Nah, di sini mereka udah langsung ya untuk bannernya aja langsung challenge ya, challenge, challenge. Nah, ini challenge artinya yang AdSense-nya harus action. Actionnya nih kayak gimana? Nah, inilah. Di sini juga sama, rata-rata sama ya, 1.000 subscriber pertama, terus dapat $1.000 pertama, YouTube dan lebih, nah, kayak gitu kan. Untuk videonya juga sama ya, bahas tentang alat-alat konten kreator, cara dapat duit dari AdSense, apa aja, mic-nya, sound-nya, kameranya, tripodnya, kayak gitu. Seputar YouTube, seputar konten kreator. Nah, di sini yang membedakan apa? Mereka ini tidak FOMO ya, mereka tidak FOMO. Mungkin kalau orang AdSense terlalu FOMO, ketakutan. Jadi kalau bahas misal kamera-kamera aja, handphone-handphone aja. Terus bahas tips-tips saja. Ada podcast juga mereka takut. Ya, atau ntar kontennya jadi berubah, kontennya jadi belok algoritmanya apa gitu. Nah, di sini tuh santai aja gitu. Santai aja. Ini juga subscribernya udah 3 juta subscriber ya. Dan dia di sini yang jelas bisa dilihat bisnisnya nih kemana. Yang membedakan FOMO sama bisnis yang bisa besar ya. FOMO ini bisnisnya kerdil gitu-gitu aja ya. Kayak wawasannya tuh udah dipatok lah ya, udah dipatok. Di sini kita bisa lihat yang pertama ini ya. Kayak tadi join tantangan yang satu challenge join tantangan, dia mengarahin ke bikin dia punya website ya, satu tantangan. eh Di sini coba kita lihat websitenya kayak gimana tantangannya. Nah ini tantangannya kayak gini. Dia bikin website. Oh, mau 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 punya silver ini ikut tantangan dulu, makanya di sini tuh yang udah sukses pasti banyak, membershipnya, testimoninya banyak. Yang jelas tantangan ini ngarahnya kemana? Tantangan ini ya, kita klik ya, join. Nah pasti list building, ngumpulin database, email, seperti itu. Intinya ya YouTuber aja sekarang ya, konten seputar YouTube aja harus list building gitu. Beda gitu. Lebih wawasannya lebih luas lah. Jangan cuma bikin konten YouTube ya, apa sih cara 1.000 subscriber pertama, cara 4.000 jam tayang ini. Sekarang tantangannya dulu gitu. Tantangannya dulu nih yang pertama, orang nih banyak harus ditantang ya. Kalau enggak nanti akan berputar-putar di seputar konten itu doang. Jadinya nggak mereka nggak ya, jadi ya pokoknya matok lah, mentok gitu loh. Skillnya mentok. Di sini juga mereka buat e-book ya. Get my book, read, sampai bikin website sendiri karena emang udah besar gitu. Channelnya udah besar, sama ini jualan e-book. Salah satu monetasi jualan e-book, secret, testimoni, ini standar aja gitu. Dia sampai bikin satu website sendiri, harganya $7, gitu. Kan murah gitu. Inilah salah satu
cara monetasi. Yang kedua, kursus YouTube. Nah, tadi kan jualan e-book, sekarang kursus YouTube. Ini kursusnya. Kalau tadi tantangan itu cuma sebentar ya, 5 hari atau berapa gitu. Sekarang kursus YouTube-nya nih. Nah, ini YouTube rata-rata ngikut udah pada dapat button silver atau gold button gitu. Game niche-nya macam-macam. Ini harga kursusnya ya. Oh, ini macam-macam pilihan kursusnya seperti ini. Nah, sebenarnya ya ini ya, untuk harganya udah pasti mahal lah ini. Jutaan ya, harganya jutaan lah, ratusan dolar atau ribuan dolar gitu. Lanjut ya, ini cara yaitu cara cari ininya, cari monetasi ya. Jangan cuma ngandalin AdSense, jangan cuma ngandalin AdSense ya. Dia juga bikin link tree. Ini Linktree, ini sama ngejual produk yang tadi juga gitu. Terus dia juga punya Amazon ya, toko affiliate Amazonnya, tuh dijual produk-produk rekomendasi. Dan juga terus ya punya personal brandingnya, personal branding. Mungkin ownernya kali ya, si Sean Cole ini. Ini personal brandingnya dia, YouTuber, podcastnya, bukunya. Nah, ini tetap aja list building ya, list building. Mau private coaching pribadi ini lebih mahal lagi seperti itu. Nah, terus yang lanjut ya, pokoknya di sini ada alamat email, ada bisa dilihat di profil YouTube-nya aja segini banyaknya ya cara monetasi dia, dari yang tantangan, dari yang e-book, dari yang kursus, Linktree-nya, Amazon-nya, seperti itu. Ya, jadi emang ya kayak gini gitu loh, kayak gini ya. Jadi emang kayak gini. Kayak misalnya kalau Sirtiman sebenarnya udah nggak dari YouTuber, sebelum YouTube juga udah seperti ini gitu. Kayak contohnya Sirtiman, nah ini tentang coachingnya ya, private coachingnya. Ini tentang formula bisnisnya. Temoni ini tentang blueprint YouTube-nya, ini formula suksesnya, ini produk digitalnya, ini ya video video master kursusnya, ini juga ada list building ya, giveaway, mentor gratis seperti ini menggiring ke grup WhatsApp, ada semua. Dan ini juga ada toko affiliate-nya. Kalau tadi dia punya toko Amazon, Stirman juga punya toko affiliate sendiri. Nah, sama jual alat-alat kreator gitu. Untuk kursusnya juga ada kursus dari ya, e-book berbayarnya ini, itu rekomendasi. Jadi ini ya untuk standar untuk jadi YouTuber tuh kayak gini seharusnya. Udah ada yang sukses, udah ada yang ya dia sukses tambah sukses. Nah, karena ada ini. Sedangkan kalau yang YouTuber biasa, apalagi apa sih, aduh, bikin kontennya itu tentang ini, Siriman tadi dapat contoh ya. Kontennya tentang ya, YouTube juga gitu. Cuma ya ini lebih ke ngarah apa sih? Ngetrik ngoplos video, terus nonton video sendiri. Ya, monet ya itu 4.000 jam tayang ya, 1 minggu monet ya, 1 menit monet. Ya pokoknya rahasia shot banyak view kayak gini-gini semua ya. Nah, di sini bisa lihat beda ya. Ini profilnya ya cuma kayak gini aja. Ya mungkin dia juga ini ada ya membership untuk gabung bayar 300.000 untuk ya seperti ini. Ini pun udah seperti ini ya. Meskipun dia nggak punya website, nggak punya bisa diklik link, orang juga bingung nih. Cuma ngandalin nomor WA doang ya. Sebenarnya takut ya bener apa enggak, ntar gitu ditransfer nggak direspon gitu. Nah, di sini ya bukan yang ngejelek-jelekin ya, tapi untuk
model-model YouTuber yang mau sukses di YouTube, dia kan sama ini, kontennya sebenarnya sama ya. Tentang sukses dari YouTube ya, YouTuber pemula. Di sini juga Think Media juga YouTuber pemula. Pemula mulainya pakai ini. Nah, ya pokoknya menyarankan ya, kontennya sih sebenarnya udah banyak. Cuma intinya harus yang ini udah nggak ada istilah yang konten yang ada gitu, konten yang riskan, yang ngelanggar kayak teknik upload video kayak gitu. Pokoknya video pertama bisa di upload video short 1 bulan monet kayak gitu-gitu. Ini kayak apa sih? Kayak gimmick lah. Konten YouTuber cuma gimmick ya. Indonesia emang senangnya kayak gini, digimmick-gimmickin ya. Cuma permasalahannya adalah ini kita nih bisnisnya mau maju apa enggak gitu loh. Kalau mau maju ya ikutin yang udah sukses ya. Jadi formulanya nih kayak gini. Mau maju formulanya tuh kayak gini. Udah jelas ya. Ini udah nggak bisa mau dikurang-kurangin gimana gitu loh. Kurang-kurangin gimana gitu. Justru orang itu sekarang cobain ini. Karena dia berhasil gara-gara ini. Kalau nggak berhasil juga dia ngapain gitu loh. Nah, cuma sekarang orang sukanya kayak gini-gini. Rahasia-rahasia, secret, apa sih, gimana cara 8 hari monet, kayak gitu-gitu. Permasalahannya bukan monetnya, masalahnya kalau konten kreator yang cerdas ini bukan monetnya aja. Masalahnya adalah full monetisasi. Jadi cuman jangan monet AdSense doang, full monetisasi gitu. Dari segala arah. Mau dari kayak challenge, mau dari ebook, mau dari kursus video, mau dari produk affiliate, mau dari personal branding, ya seperti itu. Jadi ini yang membedakan ya guys. Untuk yang nonton video ini biar kalian nih wawasannya kebuka. Jangan cuma bikin konten doang. Ya emang banyak alasan ya. Gue mau bikin konten dulu sampai gue jago. Ya kapan jagonya gitu. Sampai 10 tahun tuh belum tentu gitu. Di sini bukan masalah jago-jagoan ya. Masalahnya adalah kita cari duit gitu loh. Kita cari duit bukan cuma sekadar ngasah skill ya. Kalau kita berani ya istilahnya ikut yang tantangan aja, ini hidup kita udah berubah gitu loh. Kita berubah, kita dapat sesuatu dari tantangan $1.000. Oke lah, misalnya gagal ya nggak apa-apa gitu, capek dapat sesuatu ya, dibanding nggak ikutan tantangan, nggak buat ebook, nggak buat video kursus, nggak punya kayak misalnya di Indonesia, oleh di sana Linktree di Indonesia, lynk.id, nggak punya toko affiliate, nggak punya personal branding. Ini kita menyanyiakan rezeki ya, menyanyiakan peluang gitu. Sekarang zamannya kayak gini. Guna pakai website, kayak jualan produk digital, ebook, jualan kursus, seperti itu. Jadi ya gimana sih? Seharusnya YouTube tuh kenapa mereka ya inilah ya video-video kayak gini yang lebih laku gitu loh dibanding video sirtiman ya. Padahal ilmunya udah jelas. Ilmunya udah jelas. Seharusnya konsep filosofinya udah jelas. Cuma ya YouTuber namanya robot, gampang diakalin. Cuma permasalahannya bukan ngakal-ngakalin ya. Ini orang gitu. Orang kalau cuma ngikutin metode doang, ini nggak bakal sukses. Orang butuh dia sendiri untuk bisnisnya itu gede. Biar apa? Biar tambah sukses, suksesnya tambah besar gitu. Jangan cuma ngikutin satu metode tantangan yang gimmick, yang yang untung cuma apa sih ya, ibaratnya YouTubernya dapat duit dari AdSense gitu. Sedangkan yang nonton ya diputar-putar aja gimmick konten ini. Monet 8 menit, monet 1 minggu, monet gitu-gitu. Jadinya ya banyak pemula-pemula YouTuber pada gagal paham, pada rungkat ya enggak. Ya gimana orang diputar-puterin kayak gitu. Kamu sukses ya ini, kadang YouTuber nih kalau mau sukses ya begini gitu. Pertama belajar ya.
belajar cara bikin tantangan. Dia udah pernah ngelapain aja, jadiin tantangan biar orang ikut tantangan. Yang kedua, belajar bikin e-book. Kenapa sih gue jadi konten creator bikin e-book? Ya, e-book ini ya pengalaman dia ditaruh situ ya. Pengalaman kesuksesan dia di sana. Bisnisnya dia taruh situ gitu. Juga bikin YouTube kursus ya. Segala satunya nih kalau sekarang zamannya video. Kalau dari e-book ini kan cuma bacaan ya. Mungkin ada yang masih orang sukanya video, bikin YouTube kursusnya yang versi video kayak gitu. Inilah orang ini pada ya apa ya. Nah, di sini kayak Linktree aja ya. Linktree aja orang pakainya Saweria gitu. Di Indonesia paling ya konten kreator Saweria. Saweria paling orang nyombang 5.000, 10.000 gitu. Cuma kalau pakai model kayak Linktree, paling kalau sirtiman yang LYNK ya. Ini lebih kualitas lah gitu loh dibanding cuma nyumbang goceng. Di sini nggak nyumbang 10.000 gue kasih e-book deh, e-book rahasia sukses gitu loh. Kadang ya ini yang Sirtiman pengen apa ya, pengen tekankan gitu. Oke, jadi itu guys ya, semoga lebih paham ya guys, belajar dari contoh yang bukti ya, agar jangan jadi konten kreator yang FOMO gitu. Kejadian pengalaman Sirtiman dulu yang menyedihkan sekali, orang nggak tahu apa-apa, orang wawasannya ketutup semua, cari duit online tuh ya kebuka semua ya, globalisasi internet kebuka semua. Kalau nyarinya cuma AdSense doang, ya sayang gitu loh. AdSense sebenarnya kalau Sirtiman bilang cuma ngasih receh doang gitu loh. Konten kreator cuma dikasih sedikit dari apa yang seharusnya ya, dari advertiser atau pemasang iklan. Jadi kalau cuma fokusnya cuma duit dari iklan doang, dari view, dari klik doang ya sayang. Di sini duitnya kita punya challenge ngarahin orang biar keluar zona nyaman, kita bikin e-book biar orang dapat wawasan, kita bikin video kursus biar orang ini belajar kursus sama kita bikin macam-macam personal blog, website atau blog personal branding biar orang percaya sama kita. Ini bisnis kedepannya jadinya ya bisa besar ya, bisa besar lah. Nanti akan banyak orang, banyak entah itu endorse, orang banyak ngajakin collab segala macam, orang banyak ya pokoknya akan banyak pintu rezeki kebuka tuh dibanding cuma jadi orang FOMO gitu. Oke, jadi itu aja guys. Jangan lupa jempolnya ya kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa di share-share. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.